Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita yang terdapat dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu, firman Allah ini ada 4 hal ya, yang perlu kita perhatikan pada saat pagi hari ini, yaitu supaya kita semua berjaga-jaga, kita berdiri dengan teguh dalam iman, dan kita bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu, berjaga itu adalah suatu persiapan untuk menghadapi suatu hal yang akan terjadi waktu yang akan datang. Nah, sekarang apa Bapak Ibu yang harus kita persiapkan? Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita akan bersama-sama simak. Saya akan bacakan firman Allah ini. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Bapak Ibu, yang dimaksudkan berjaga di sini adalah kita sadar dan jangan kita pasif, dan jangan sampai tidak ada kegiatan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita ini sedang berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Maka gunakan waktu yang ada ini untuk kita bisa melestarikan, bahkan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Tegakkan misbah doa dalam keluarga, baca firman Tuhan setiap waktu, dan hidup di dalam kasih. Itulah saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita pasif, tapi hendaklah ada kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tegakkan misbah keluarga, kita baca firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih. Yang berikutnya dalam suratan Tesalonika tadi dikatakan ya, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Dikatakan jangan kamu mabuk. Bapak Ibu, bahwa orang yang mabuk itu pikiran menjadi kacau. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan datang memberitahukan kepada kita semuanya, bagaimana supaya pikiran kita tidak kacau. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama membaca di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita sambung ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Saudara sekalian, kalau orang memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan itu konyol adanya. Tapi hendaklah dikatakan dalam firman-Lah Allah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam keluarga, mengarahkan pikiran hal-hal yang sederhana. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya dalam suratan Korintus tadi dikatakan, ya, supaya kita berdiri teguh di dalam iman. Saudara, yang dimaksudkan berdiri teguh dalam iman, yaitu kita mengambil sikap tegas, bukan masa bodoh. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan mencatat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah dinubuatkan. Baiklah, kita akan bersama-sama membuka dan kita akan bersama-sama membaca Yesaya pasalnya yang ke-24. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya dan akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib iman. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuanya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu sesungguhnya sudah tercatat dalam firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa imanmu akan terguncang. Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 dan 31. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lah inilah Bapak Ibu, ternyata bahwa saudara sekalian, kegoncangan iman itu terjadi
pada akhir-akhir ini. Sekarang ini banyak orang yang sedang goncang imannya, saudara sekalian, karena pengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Saudara sekalian, tapi pada saat pagi hari ini kita terus diingatkan, kita terus diberi nasihat oleh firman Tuhan supaya kita semua tetap teguh dalam iman dan kita tidak mudah digoncangkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama membaca di dalam suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, sekarang ini tidak sedikit orang yang sedang goncang imannya, saudara sekalian. Tapi pada saat ini, apa yang Tuhan katakan kepada saya dan saudara, hendaklah kita tetap tekun dalam iman, dan kita tetap teguh dan tidak tergoncangkan dengan keadaan situasi dan kondisi yang ada. Saudara sekalian, mari jangan sampai kita melepaskan pengharapan yang sudah ditanam oleh Injil Tuhan. Hendaklah kita tetap teguh dalam iman, kita tetap tekun dalam iman, tetap teguh dalam iman, dan tidak tergoncangkan karena situasi dan kondisi yang ada. Puji Tuhan. Yang berikutnya di dalam suratan Korintus tadi, ya, dikatakan bersikap seperti laki-laki. Bapak Ibu, yang artinya ya, supaya kita menjadi orang yang berani, ya. Berani dalam hal apa yang dimaksudkan? Kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimaksudkan berani, supaya kita bersikap seperti laki adalah kita berani, kita siap, bahkan kita mantap untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bisa mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Itulah tujuannya. Tuhan mengatakan bersikaplah seperti laki-laki. Kita berani menghampiri tahta. Saudara sekalian, kasih karunia Tuhan, itu yang dimaksudkan. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan dalam suratan Korintus tadi, tetap kuat. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kalau kita sedang diizinkan Tuhan berada pada masa yang seperti ini, Tuhan katakan hendaklah kamu tetap kuat. Saudara sekalian, seperti yang tercatat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Supaya kita tetap seperti burung raja bali. Burung rawajil punya kekuatan yang tangguh sehingga dia mampu terbang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman bahwa orang yang punya kekuatan iman dikatakan
Kalau lari tidak akan lesu, dan kalau berjalan tidak akan menjadi lelah. Itulah sebabnya saudara sekalian, hendaklah kita tetap kuat dalam menghadapi keadaan seperti ini. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam suratan 2 Timotius, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Kita akan bersama-sama membuka dan membaca di dalam suratan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Apa kata Tuhan? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Inilah saudara sekalian, Allah kita adalah yang luar biasa. Apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, Tuhan tidak akan memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan akan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita semua sudah mendengar dan menerima firman Allah. Maka dari itu mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita tunduk diri di hadapan Allah. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Allah yang Maha Besar, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat baik buat kami. Engkau selalu memperhatikan kepada kami. Engkau tidak pernah berhenti mengingatkan bahkan menasihati kami. Kiranya firman Allah yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima, itu betul-betul dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, sebagai manusia menyadari kami adalah manusia yang sangat terbatas. Itulah sebabnya kami datang mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan mampukan kami semuanya sehingga kami bisa menerapkan setiap firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, saat pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati dalam semua aspek kehidupan mereka, yang di dalam yang meliputi usaha, pekerjaan, pencarian mereka, baik itu sebagai petani, sebagai wirausaha, karyawan, pegawai negeri, anak-anak yang masih sekolah, semua diberkati oleh Tuhan. Demikian kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Allah. Allah akan menjaga dan melindungi semua kami dari hari ke hari. Kami dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami terhindar dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Engkau Bapa. Terima kasih, Tuhan akan berikan kesehatan yang prima bagi kami semuanya. Kami bersama-sama sudah sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati dalam satu nama Allah yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saat ini tiba waktunya Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu akan mengangkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, bimbingan, penghiburan Allah Roh Kudus melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.